Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang kembali di kuliah Termodinamika B. Ini adalah bagian ketiga dari serial video kuliah kita tentang entropi untuk pertemuan di minggu ke-10 ini. Di video sebelumnya, ada dua video, kita telah membahas tentang hukum kedua termodinamika dalam pernyataannya Clausius. Di sana ada sebuah suku atau sebuah faktor dq per T yang memberikan sesuatu yang baru, yang di kuliah ini kita akan sebut sebagai entropi. Oke, kita ulang lagi. Tadi kita punya situasi begini, kita punya proses yang seperti ini, kemudian kita bikin manuver zigzag sedemikian rupa sehingga berlaku cerita ini nih, dq per T pada satu siklus tertutup yang reversible, dia totalnya sama dengan 0. Ini disebut sebagai teoremanya Clausius. Nah, sekarang kita tinjau situasi begini. Ada siklus yang bentuknya ya sedikit berbeda, tapi ini masih bentuk umum saja. Dari I ke F itu kita sebut sebagai proses R1, reversible 1, dan dari F ke I adalah proses R2. Karena dia merupakan proses yang reversible, maka berlaku teoremanya Clausius tadi. Sepanjang R1 dan R2 akan berlaku ini. dq per T-nya sama dengan 0. Integral tertutup dq per T-nya sama dengan 0. Kita boleh potong-potong ini ya per proses, dari I ke F dulu, kemudian dari F ke I ya. Dari I ke F itu melalui proses R1 reversible 1, dan dari F ke I melalui proses yang juga reversible disebut sebagai R2. Totalnya tetap sama dengan 0. Nah, kita bisa otak-atik sedikit. Perhatikan di sini kita ubah batasnya. Di R2 ini tadinya dari F ke I, sekarang kita ubah jadi I ke F ya. Dari F ke I kita ubah jadi I ke F, sehingga otomatis tanda di sini jadi berubah karena batasnya kita tukar, batas atas dan batas bawah integralnya kita tukar, sehingga ini jadi negatif. Nah, sehingga akhirnya kita boleh punya persamaan ini ya, dari integral dari I ke F untuk dq per T ya, melalui lintasan R2 atau proses R2, dan melalui R1 melalui proses R1 dan melalui R2 itu ternyata sama ya, sama. Perhatikan ini sama persis ya, dq per T integral dari I ke F untuk proses untuk lintasan R1 dan R2 sama-sama reversible, itu dia sama persis. Mau lewat manapun bisa. Mungkin baiknya ini disebut bukan R2 tapi minus R2 kali ya, karena dia R2 itu aslinya dari F ke I tapi kita balik, sehingga ini mungkin jadi minus R2, tapi nggak ada masalah. Jadi poin saya adalah kalau kita jalan dari I ke F lewat lintasan yang atas ini maupun lewat lintasan yang bawah sini, itu nilai besaran ini nih, dq per T-nya itu dia sama ya, sama persis. Jadi ini tidak bergantung lintasan sekali lagi, sehingga kita bisa definisikan ada sebuah besaran namanya entropi S sedemikian rupa, sehingga kalau kita mau cari selisih entropi dari I ke F, itu caranya adalah seperti ini ya, integral dari I ke F untuk dq per T pada suatu lintasan yang prosesnya reversible ya. Ini kira-kira cerita yang sama ketika kita mendefinisikan tentang energi internal atau energi dalam. Energi dalam adalah suatu fungsi keadaan. Entropi juga sama, dia fungsi keadaan. Dia hanya bergantung pada kondisi awal dan akhir. Selisihnya itu hanya berapa nilai S di akhir dikurangi berapa nilai S di awal, tidak bergantung pada lintasan. Oke, secara definisimal kita bisa tuliskan seperti ini. Kalau I dan F itu